Karena Allah senang kita meminta kepada Allah. Makanya Allah katakan, "Ud'uni astajib lakum." Minta sama aku, kata Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, macam itulah semangat jawabnya, ya kan? Terdengar di kuping Ustaz tuh jawabannya, ya kan? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada junjungan kita, baginda kita, Habibullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdoa kita, minta kita selalu kepada Allah agar Allah selalu curahkan rahmat dan ridhonya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa. Kenapa setiap mukaddimah Ustadz selalu katakan, berdoa kita, minta kita kepada Allah agar kita selalu dirahmati dan diridhoi Allah. Kenapa? Karena Allah senang kita berdoa. Karena Allah senang kita meminta kepada Allah. Makanya Allah katakan, "Ud'uni astajib lakum." Minta sama aku, kata Allah. Semua yang kalian pinta akan dikabulkan oleh Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Doa nih jangan kita takut-takut minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa-doa itu ada waktu-waktu dan tempat-tempat yang mustajab, yang Allah senang kita berdoa dan Allah akan kabulkan doa-doa kita itu. Berdoa di bulan suci Ramadan, senang betul Allah. Nak pagi, nak siang dan malam Allah kabulkan doa-doa kita. Pada hari Jumat Allah senang. Di antara dua azan Allah senang. Itu tempat-tempat mustajab. Ketika kita di Baitullah sana, kita berdoa kepada Allah, Allah senang. Pada saat kita sujud-sujud terakhir salat tuh, selepas kita salat dan sebagainya, adalah waktu-waktu dan tempat-tempat yang Allah sangat senang kita berdoa. Tapi kaji kita hari ini, wahai saudara-saudaraku, ada 3 doa orang-orang yang tak bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, "Salasatu la turaddu da'watuhum." Ada 3 doa orang yang tidak bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali adalah as-shaimu hatta yuftir. Adalah doa orang yang lagi berpuasa hingga dia berbuka. Wahai saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, beruntunglah. Beruntunglah wahai saudara-saudaraku yang punya hobi, yang punya amalan, senang untuk berpuasa. Kalau puasa Ramadan itu adalah kewajiban kita bersama, yang kalau kita tinggalkan tentu berdosa. Biasa kalau kita dengar saudara-saudara kita tuh puasa di bulan suci Ramadan, karena itu adalah kewajiban kita, dan kurang ajar dan begitu berdosa bagi saudara-saudara kita yang dia mampu, yang memenuhi syarat untuk berpuasa, tapi dia tidak berpuasa. Tentu ini menyalahi syariat kita. Tapi ada saudara-saudara kita, dan mudah-mudahan kita seperti itu semuanya, yang senang melakukan ibadah puasa. Selain puasa wajib di bulan suci Ramadan, dia senang melaksanakan puasa-puasa sunnah. Senin, Kemis, Rajab, Sa'ban, puasa Muharram, puasa Zulhijjah, semua dia laksanakan. Kenapa?
karena hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang yang senang berpuasa nih, cinta kali Allah. Cinta dan sayang kali Allah sama yang berpuasa nih. Bahkan yang luar biasanya, orang yang lagi berpuasa, doanya ternyata tak bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya punya tetangga, saya punya jamaah yang hobinya sikit-sikit puasa, wahai saudara-saudaraku. Ya Allah, katanya, luluskanlah anakku nih nanti, ya Allah. Untuk supaya doanya itu dikabulkan Allah, dia sengaja berpuasa. Kenapa? Karena orang yang lagi puasa hingga berbuka, doanya tak bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan terbalik kita nih. Kita lagi puasa kadang-kadang, tengok Ramadan, cuman terbiak kita. Begitu lepas sahur, tidur. Begitu bangun tidur, tak kemana-mana. Ada indah ibadah kadang-kadang. Begitu sore jalan-jalan cari bukaan. Begitu buka kekenyangan kadang-kadang. Malam pun malas ibadah. Itu puasa Ramadan. Padahal ketika kita puasa tuh, dari subuh sampai nak ke maghrib tuh, banyaklah beribadah. Banyak kita kerjakan ibadah kepada Allah. Dan kita sempatkan untuk berdoa, minta kepada Allah sebanyak-banyaknya. Pada saat momen tersebut, doa orang-orang yang puasa tak bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, doa orang yang tidak bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-imamun adil, adalah pemimpin yang adil. Makanya berulang kali saya ingatkan kepada saudara-saudaraku, ciptakanlah pemimpin-pemimpin yang takut kepada Allah tuh, cinta kepada rakyatnya, supaya apa? Kita punya pemimpin yang adil, pemimpin yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Berkah datang sama kita, saudaraku. Ini tidak. Coba tengok pegelaran pilkades, rata-rata yang menang yang nyuap. Kenapa mereka bisa menang yang nyuap tuh? Karena rakyatnya pun senang disuap. Selesailah kita, ya kan? Yang menyuap dan yang disuap itu dilaknat oleh Allah. Lanallahu rashi wal murtashi. Ar-rashi wal murtashi finnar. Allah laknat orang yang menyuap dan yang disuap. Yang menyuap dan disuap tinggalnya di neraka. Bebuih kadang mulut ustaz nih. Ulama-ulama yang lain tuh mengabarkan, jangan, tak ada pedulinya orang. Akibatnya apa? Lahirlah kades-kades yang zalim, yang dusta sama rakyatnya, wakil-wakil rakyat yang zalim, bupati, gubernur, sampai pemimpin-pemimpin tuh. Lahirlah pemimpin-pemimpin yang bukan ridho Allah yang dicarinya, kekuasaan, kepentingan yang dicarinya, dan tidak tulus mencintai rakyat tuh. Payah. Tapi kalau dapat kita pemimpin yang adil, yang hanya mencari ridha Allah, cinta kepada rakyatnya, dan salah satu luar biasanya kita punya pemimpin yang macam itu, doanya tak bisa ditolak oleh Allah. Kan berkah daerah kita, berkah kampung kita. Makanya berdoa kita, semoga pemimpin-pemimpin kita nih adalah pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin yang diridhoi Allah dan mencintai rakyatnya. Yang ketiga, doa yang tak bisa ditolak Allah adalah wal mazlum, doa orang yang dijolimi. Oh, hati-hati. Hati-hati kita jolimi orang. Kita jolimi orang, tempat kita di neraka. Yang dijolimi, hati-hati, doanya kabul. Doanya tak bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada saudara-saudaraku yang sering dijolimi, bersyukur. Oh, ini sedap nih kajinya kan. Kenapa bersyukur? Bersyukur kita. Maafkan saja. Yang pertama, maafkan orang yang jolimi kita. Itu adalah tempat kita nanti di surga. Dan yang selanjutnya, doa orang yang dijolimi tidak bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati kita sakit, ketika kita dizolimi, ketika kita dihina, ketika kita disepele, angkat 2 tangan 10 jari kita. Ketika lepas sholat tuh minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hina kali orang sama aku, ya Allah. Memang boleh jadi rumahku nih gubuk, ya Allah. Tapi semuanya halal kami cari, ya Allah. Ngejek kali orang, ya Allah. Kami nguliahkan anak kami yang 5 tuh, ya Allah.
Padahal ya Allah, kami cuma pegang cangkul ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami orang hebat nanti ya Allah. Selesaikanlah pendidikannya ya Allah. Jadikanlah mereka pemimpin yang besar nanti ya Allah. Jadikan ulama yang besar ya Allah. Ya Allah, aku ikhlas dengan kesusahan ya Allah. Aku sabar dengan ujian ya Allah. Ya Allah, dia menangis, dia meneteskan air matanya. Dia dihina orang, disepelekan orang, dijolimi orang. Tapi doanya itu tidak bisa ditolak oleh Allah, dikabulkan Allah. Maka tak heran kita, orang-orang yang sukses tuh latar belakangnya dari orang-orang kecil, dari orang-orang susah, dari orang-orang yang dizolimi. Sebab itulah mereka sukses. Itulah kaji kita hari ini. Salah satu la turaddu da'watuhum. Ada 3 doa orang yang tak bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ketiga tuh? Yang pertama, orang yang berpuasa hingga berbuka. Yang kedua adalah pemimpin-pemimpin adil. Yang ketiga, orang-orang yang dizolimi. Semoga kaji ini bermanfaat. Dapat kita ambil hikmahnya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada penyampaian yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.